Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan bagaimana merubah non-finite clause ke finite clause ya. Di sini ada 3 nomor yang perlu kita rubah dari non-finite clause menjadi finite clause. Number 1, a bus was hit by a 10-wheel truck carrying cement. Kita perhatikan dulu mana saja verbnya di sini. Ada was hit, dan was hit ini menunjukkan simple past. Berarti ini adalah bentuk finite clause. Sedangkan yang kita perlu rubah adalah non-finite ke finite. Verb yang kedua yang mana? Carrying. Carrying ini adalah non-finite-nya atau dependent-nya, right? Bentuknya ing, verb ing. Berarti kalimat finite-nya itu berbentuk aktif karena dia berbentuk verb ing. Gitu. Nah, berarti bagaimana merubahnya menjadi finite clause? A bus was hit by a 10-wheel truck. Untuk menjadikan carry ini menjadi dependent clause, kita membutuhkan relative pronoun atau conjunction. Di sini yang dibutuhkan adalah conjunction, relative pronoun yang menjelaskan a 10-wheel truck yang membawa semen, seperti itu. Berarti relative pronoun untuk benda, a 10-wheel truck. Apa itu? Bisa that, bisa which. Maka kalimatnya menjadi a bus was hit by a 10-wheel truck that carried cement. Jangan lupa carry-nya menjadi carried. Kenapa? Karena was hit-nya berbentuk simple past. Kejadiannya di masa lampau. Berarti membawa semennya juga di masa lampau, right? Jadi tidak bisa menabraknya misalnya di masa lampau, membawa semennya di masa sekarang, misalnya memakai simple present, jadi carries, nggak bisa gitu kan. Oke, number 2, there were no major injuries reported in the accident. Ada dua verbnya, were dan reported. Were ini to be, bukan verb ing, bukan verb 3. Berarti to be ini adalah kalimat independentnya, right? Menunjukkan tenses. Tenses apa? Were itu verb 2, berarti menunjukkan simple past. Verb yang kedua adalah reported. Ini berbentuk verb 3 ya, berarti ini adalah non-finite clause-nya. Berbentuk apa kalau non-finite clause-nya verb 3? Berbentuk pasif. Berarti ketika dijadikan finite clause, kita harus membuatnya menjadi bentuk kalimat pasif. Nah, there were no major injuries reported. Ingat, ketika ini mau dirubah menjadi finite clause membutuhkan relative pronoun atau conjunction, karena di sini relative pronounnya dibuang ya ketika dijadikan non finite. Nah, relative pronoun yang dibutuhkan itu apa? Di sini kan no major injuries yang dilaporkan di kecelakaan tersebut. Yang dilaporkan berarti relative pronoun yang dibutuhkan itu untuk menjelaskan injuries. Injuries ini kata benda atau maksudnya objek, bukan manusia, maka relative pronounnya itu yang dibutuhkan adalah that atau which, seperti ini ya. Jadi there were no major injuries that were reported in the accident. Perhatikan to be-nya adalah were. Kenapa? Karena ini subjeknya kan major injuries. Injuriesnya ini plural atau lebih dari satu, pakai s. Berarti to be-nya adalah were ya. Dan berbentuk past tense, simple past. Kenapa? Karena independent clause-nya juga kejadiannya di masa lampau. No major injuries that were reported in the accident. Well, number 3, a child severely burned by a car bomb receives care at the hospital. Ada burn, verbnya itu ada receives. Lihat, receives pakai s, ini udah otomatis dia menunjukkan simple present. Berarti dia bukan non-finite clause, dia finite clause. Sedangkan yang kita rubah adalah non-finite clause. Berarti satu lagi mana verbnya? Burn. Burn ini berarti non-finite clause. Kenapa? A child severely burned by. Burned by ini kan menunjukkan kalimat pasif kan, tapi tidak ada to be-nya di sini. Terus a child severely burned by car bomb receives. Nah, receives ini subjeknya a child. Sedangkan burn subjeknya kan bukan a child. Maksudnya yang mengerjakannya bukan a child gitu. Maka yang perlu kita rubah adalah si burn ini, si verb 3 ini. Verb 3 ini menunjukkan bahwa si burn ini awalnya di finite clause-nya itu adalah kalimat pasif. Terus receives ini menunjukkan simple present.
Oke, jadi kalimatnya a child membutuhkan relatif pronoun di sini yang terbakar oleh bom mobil tersebut. Berarti yang terbakar ini membutuhkan relatif pronoun yang menunjukkan atau yang menerangkan child, orang. Relatif pronoun untuk orang itu bisa that, bisa who, ya. Maka kalimatnya menjadi a child who was severely burned by a car bomb receives care at the hospital. Perhatikan, di sini kan pakai who, terus to be-nya was karena dia singular, a child, hanya satu orang, maka to be-nya was. Kenapa bukan is? Karena kan di sini receive-nya present tense. Kenapa bukan is? Perhatikan, receive-nya itu kan sekarang. Dia menerima care at the hospital-nya sekarang. Kapan dia terbakar bomnya? Bukan sekarang kan, terbakar bomnya kan di masa lampau. Maka was-nya itu juga menggunakan simple past. Seperti itu. Semoga jelas ya penjelasannya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan di post. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.